Oke, halo, selamat sore menjelang petang ya teman-teman ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga kita semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, sejahtera, dan di tahun ini makin diberkahi. Semua doa yang terbaik lah intinya seperti itu. Nah, Noval dan teman-teman, ini kita kepengen update project-project yang di awal tahun 2025. Yang kali ini saya ingin bahas dulu yang ada di Denpasar. Nah, saya harus cerita sedikit teman-teman. Case seperti ini sering sekali kita temui. Jadi mungkin ini masukan juga untuk kontraktor-kontraktor rumah. Saya tahu bahwa memang bidang mereka di rumah, di building, di konstruksi, dan lain segala macam. Tapi memang kolam, apalagi untuk kolam koi ini memang perlu ibaratnya skill khusus dan perlu pemahaman bahwa tidak sekedar dibuat kolam yang penting bagus, yang penting dilihat enak, tapi sistem filtrasi, pemipaan, dan lain-lain ini juga sangat penting sekali. Nah, yang pertama adalah saya pengen flashback sedikit ya, waktu awal kita dipanggil beliau ke sana. Kebetulan ini satu lokasi dengan proyek teras ayung aviari yang barusan selesai, yang gede itu. Sorry. Nah, dan ini adalah salah satu referensi dari beliau juga. Ya, beliau sangat happy sekali setelah aviarinya jadi, selesai. Kemudian teman juga ada beberapa yang sudah main, ada yang tanya-tanya segala macam. Nah, ini salah satunya yang memang referensi dari beliau. Nah, singkat kata, rumah ini sedang proses pembangunan teman-teman. Dan targetnya memang tahun ini, terakhir saya diinfo oleh customer, targetnya bulan Agustus itu harus selesai, baik secara konstruksi rumah dan lain-lainnya. Cukup besar, ya, luas tanahnya juga setahu saya mungkin sekitar 600 meter persegi ya. Kalau di Bali itu apa ya, 6 are ya, 6 are lebih lah, kurang lebih segitu. 3 lantai, bangunannya speknya mewah sekali. Nah, waktu saya awal ke sana itu yang pertama yang salah itu adalah pengaturan pemipaan teman-teman. Jadi yang pertama bentuk kolamnya ini sebetulnya untuk standar koi agak kurang karena ini bentuknya letter U ya. Nanti denah dan bagannya yang sudah saya susun ulang dengan filter penempatan yang kita juga sesuaikan. Itu ibaratnya memang tekuk-tekuannya itu banyak sekali. Nah, belum lagi teman-teman, karena ini lokasinya itu juga ada di semi lantai 2-nya ya. Jadi sebagian itu terkena kanan kiri itu ada cakar-cakar ayam pondasi yang kita nggak mungkin untuk bobok, karena itu berkaitan dengan kekuatan pondasi rumah dan building atau bangunan. Nah, jadi pesan saya juga, kalau ketemu hal-hal seperti ini, mending kita ngalah, udah kita pinggulin atau apa, toh nanti kalau udah terisi air itu juga hampir nggak kelihatan. Apalagi kamu shoot kalau udah lumutnya matang hitam seperti di kolam angka 8 jumbo ini ya, kita sore ini di sini, itu udah nggak mungkin kelihatan gitu ya, dan memang tidak sedalam ini. Nah, yang kedua, tadinya penempatan air terjun ini juga agak mubazir teman-teman. Jadi ada pilar gede dari lantai 1 sampai naik lantai kedua, kemudian jatuh ke kolam 1, dan itu akan mengganggu estetika pemandangan dari rumah itu sendiri. Singkat kata, saya presentasikan ke beliau, saya jelaskan ini nggak perlu, ini mubazir. Filter tadinya ada di lantai 1, kolamnya ada di lantai 2. Kan kalau mau maintain kan juga repot sekali. Akhirnya kita samain, ambil filter di bagian yang sama di sama-sama lantai 2. Nah, teman-teman, memang intinya hal-hal seperti ini di lapangan ini buat bagi teman-teman yang belum berpengalaman di bidang pond building, terutama untuk kolam koi, memang ini sangat riskan sekali. Saya balik tadi ke BD tadi, karena bentuknya letter U, BD-nya juga kecil, cuma 1 inan, dan di paralel. Jadi semua BD keluarnya itu 1, padahal BD itu harusnya direct 1 per 1, ini harus digarisbawahi ya. Nah, sebelum saya lanjut, apa hal-hal yang case-case yang kita temui, semoga ini jadi pelajaran bersama. Semoga pembuatan rumah-rumah baru, saran saya nggak harus buat sama Blast, tapi teman-teman kontraktor bisa cari pond builder atau memang yang khusus spesialis di bidang pembuatan kolam koi gitu. Sebetulnya hampir di setiap kota sudah ada, tapi kebetulan yang Denpasar kali ini ya jodoh dengan Blast, kita dipercaya untuk membuat dan menyelesaikan dengan segala kondisi rintangan dan kendala di awal. Kita saksikan dulu video awal atau proses awal melalui cuplikan video berikut ini.
Nah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi pertama tantangannya adalah awal ini konsepnya salah teman-teman. Dan ingat sekali lagi, karena ini berhubungan dengan konstruksi cor beton yang sudah jadi, kita tidak berani melakukan pembobokan atau pembongkaran yang ekstrim. Jadi pembobokan itu hanya pipa-pipa dasar yang kita benerin, baik di kolam, baik di chamber, baik di filter, kemudian ngatur skimmer, ngatur bottom drain, kemudian ngatur arus, ngatur output air terjun, ngatur untuk backwash chamber pembuangan dan maintainnya. Intinya yang kita cor ulang itu area bawah. Ya, supaya dinding dan lain-lain itu kita tetap pertahankan dan tidak resiko bocornya itu besar. Nah ngomong-ngomong teman-teman, ini proyek perdana yang kita kolaborasi dengan Mr. Putu Palguna. Memang ke depan di Denpasar ini saya akan disupport oleh beliau untuk proyek-proyek di Denpasar dan sekitarnya. Semoga melalui proyek perdana yang kita kerjain bersama ini dengan Mr. Putu Palguna, kita nanti bisa terus kembangkan untuk di wilayah Denpasar dan Bali dan sekitarnya. Nah teman-teman, intinya pesan saya adalah bahwa kolam koi itu perlu teknik pemipaan khusus, perlu hal-hal basic yang harus diperhatikan, perlu perawatan filter, perlu estetika untuk yang kita menikmati juga supaya tidak jomplang dengan rumahnya, perlu supaya habitat ekosistem air dan ikan koinya nanti bisa maksimal, bisa bagus. Maka dari itu kita tidak boleh asal membuat, tidak boleh asal-asalan. Dan juga ada poin satu lagi yang saya lupa bahas di awal ya, tadinya kolam koinya ini mau dikasih lampu-lampu yang terendam air, Val. Jadi di bawah itu ada kabel-kabel keluar yang mirip kayak konsepnya kolam renang lah. Itu pun tidak saya saranin. Yang pertama, resiko apabila nanti lampu mati dan lain-lain untuk menggantinya pasti sulit karena harus nurunin air. Artinya kalau nurunin air dalam jumlah yang banyak, airnya susut banyak, parameter airnya berubah drastis. Itu akan sangat berbahaya untuk ikan koi kesayangan kita. Nah yang kedua, kalau terjadi arus konsleting, itu ikan bisa bengkok, bisa nyetrum, dan segala macam. Nah yang ketiga, untuk ikan koi ini pun kurang nyaman teman-teman, karena kalau di dalam air ada sinar atau seperti itu, biasanya ikan koi itu malah kaget-kaget atau stres seperti itu. Tapi intinya, apa yang kami sampaikan semua, apa yang saya sampaikan bersama dengan Pak Putu, beliau mau terima, akhirnya beliau pasrahkan, udah pokoknya saya serahkan ke Pak Ade dan Bless, intinya supaya nanti kolam ini bisa jadi dengan maksimal seperti itu. Nah ikan koinya nanti mau berapa, yang grade gimana itu juga nanti belakangan. Yang penting kita beresin dulu kolamnya supaya target selesainya kemungkinan 2 minggu lagi udah beres. Jadi nanti saya ke sana udah masuk tahap finishing, kita bisa edukasi lebih lengkap secara jelas saat di lokasi seperti itu. Nah terima kasih teman-teman untuk dukungan dan supportnya. Jangan lupa tonton terus video kami dan jangan lupa like, comment, serta subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.